saudara-saudara kita yang dalam keadaan sulit. Nah, berada di dalam tahanan pasti keadaannya sulit. Dan itu bukan hanya saya, tetapi saya hanya mengikuti Paus Fransiskus. Coba kita lihat, kalau kenal dengan Paus Fransiskus, ketika masih sehat, kalau masa-masa Paskah begini, pada hari Kamis nanti, beliau selalu datang ke penjara. Selalu. Saya juga sebagai seorang pastor, uskup di Keuskupan Agung Jakarta, mempunyai tanggung jawab seperti itu. Dan saya biasa mengunjungi itu di daerah wilayah pelayanan saya di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Jadi ini bukan hal yang sangat luar biasa. Alasan yang kedua, ini nanti saya cerita tentang gereja Katolik ini. Tahun ini gereja Katolik seluruh dunia merayakan yang namanya tahun yubileum. Judulnya adalah pengharapan, peziarah pengharapan. Kita semua adalah peziarah pengharapan, dan tadi Pak Hasto juga berbicara mengenai pengharapan itu. Nah, salah satu tanda dari harapan adalah mengunjungi saudara-saudara yang berada di dalam tahanan. Itu alasan pastoral, alasan tanggung jawab saya sebagai uskup mengapa saya datang ke sini. Alasan pribadi ada. Pak Hasto itu rumahnya di Jalan Kaliurang di Gentang. Di depan rumahnya, di sebelah rumahnya itu ada lapangan sepak bola. Saya dulu tinggal di sana itu 16 tahun. Lebih 23 tahun tambah 7 malahan. Saya sering main sepak bola di lapangan itu. Jadi kurang lebih saya kenal dengan keluarganya, karena sesudah main sepak bola, mampirnya ya ke rumahnya keluarganya Mas Hasto itu. Jadi ini bukan kenal sekarang saja, sudah lama saya kenal beliau. Itu alasan yang kedua, alasan yang pribadi. Tadi di dalam pembicaraan, Mas Hasto merasa bahwa ini adalah masa untuk retret katanya. Jadi kata retret dipakai untuk memurnikan diri. Maka acaranya harian adalah pagi bangun, berdoa, doa-doa yang tidak sempat diucapkan pada waktu beliau masih aktif, itu sekarang ada kesempatannya untuk mendoakannya secara lengkap. Membaca kitab suci, olahraga, menulis, berpikir, refleksi, diskusi, itu dilakukan di dalam tahanan ini bersama dengan teman-teman. Dan Mas Hasto sangat senang karena beliau hadir dapat membuat suasana di dalam rumah ini, rumah tahanan ini hidup. Jadi tidak suram tetapi hidup, gembira, karena saling mendukung di dalam keterbatasan. Kan tidak mudah ya mengartikan sesuatu yang tidak menyenangkan itu. Tetapi itulah yang ditemukan oleh Pak Hasto di dalam rumah tahanan ini, menemukan waktu untuk berdoa, menemukan waktu untuk berdiskusi, dan menulis refleksi yang buah-buah dari peristiwa itu. Pak, Bapak ada pesan khusus? Silakan Pak. Ya, apakah ada pesan khusus atau ayat-ayat renungan yang disampaikan Bapak kepada Mas Hasto di dalam sebagai yang tadi dibilang penguatan atau penghibur atau apa? Salah satu yang boleh dikatakan ekstrim adalah menjalankan puasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Itu sesuai dengan salah satu tokoh di dalam kitab suci yang namanya Esther. Heran kan, 3 hari 3 malam. Saya itu tidak makan setengah hari saja pusing. Itu satu. Yang kedua adalah doa. Tadi yang kami diskusikan adalah salah satu doa yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul. Jadi doanya itu disampaikan oleh jemaat yang sedang berada di dalam keadaan sulit. Nah, kalau biasa orang berada di dalam keadaan sulit itu kan minta dibebaskan ya dari dosa, dari kesulitan itu. Tapi di dalam doa itu umat yang mengalami kesulitan tidak minta dibebaskan. Karena semuanya
didoakan dalam urut-urutan bahwa Tuhan itu mempunyai rancangan damai dan sejahtera. Apapun keadaannya, ujungnya ada di sana. Maka ketika doanya ditutup, yang dimohon itu bukan dibebaskan dari kesulitan, tetapi keberanian untuk terus mewartakan firman, dan itu berarti mewartakan kebenaran. Bapak, apakah ada disampaikan dari Mas Hasto bagaimana memaknai Prapaskah kali ini? Nah, itu tadi, ternyata hari Minggu kemarin ada misa untuk teman-teman yang beragama Katolik di dalam. Maka tadi saya dititipi oleh Mas Sumaryanto itu daun palma ya. Ternyata di dalam sudah ada. Karena hari Minggu mereka merayakan Ekaristi bersama dengan Romo Sulistiati. Oke, makasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak.